Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, saya Zaki Zairutian Subiakto, NIM 120 21027. Kali ini saya ingin membahas atau menjawab soal geologi struktur, UAS praktikum geologi struktur yang nomor satu. Jadi, ini ada beberapa pertanyaan tentang lipatan. Soal 1.1, kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B atau sumbu antiklin. Jadi, yang ditanya itu adalah apa kedudukan dari perpotongan kedua bidang tersebut antara bidang A dan bidang B. Jadi kita bakal plot dulu dataset, terus kita bikin plans. Kita plan A atau bidang A itu kita ketik bidang A itu at datum. Terus kalau di saya itu bidang A-nya itu strike-nya 115, maaf 110, tipnya 35. Kemudian kita new dataset lagi, plans terus at datum, strike-nya 155, dipnya 30. Kemudian ini kita ganti jadi di bidang B. Terus ntar ini labelnya saya ganti juga jadi bidang A dan bidang B biar lebih jelas. Bidang B. Kemudian bidang C juga saya plot. Kalau bidang C itu strike-nya 275 dan dipnya 30. Oke, labelnya juga bidang C, bidang C. Oke, ketiga bidang sudah di plot dan ditanyakan itu perpotongan antara sayap A dan sayap B. Jadi kita ya perpotongan saja bidang A dan bidang B-nya. Kita klik calculation, kita ke to plan calculation, terus kita masukin deh berapa strike di bidang A dan bidang B. Yang bidang A strike-nya itu 110, dipnya 35, dan yang bidang B itu strike-nya 155 dan dipnya 30. Oke, udah plot terus oke. Nah, ini bisa kelihatan ada perpotongan di eh, sini, dapat garis titiknya di sini. Mungkin bakal aku ganti warna deh biar jelas. Dan ini aku ganti namanya juga di AB, perpotongan yang A dan B. Aku ganti warna, view inspektor, misalkan jadi warna biru. Oke. Nah, ini itu adalah labelnya aku ganti juga jadi AB. Oke, ini jawaban. Oh enggak, sumbu anti cleaning. Di sini sumbu anti clean ya kalau di soalnya. Berarti sumbu anti clean AB. Terus ini juga sumbu anti clean AB. Ini buat soal nomor 1.1. 1.1. Oke, ini udah. Lanjut ke soal 1.2. Soal 1.2 itu ialah kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Jadi ini kita bakal hmm, bidang sumbu anti clean ya. Mungkin berarti kita akan cari pulse-nya. Pulse dari kedua bidang A dan B. Bidang A kita bikin pulse-nya ke calculation terus pulse. Bidang B juga kita calculation terus ke pulse. Dapat kedua pulse-nya. Nah, kedua pulse-nya ini kita bakal kita gabungkan, bakal kita hubungkan dengan satu garis seperti ini. Nah, mungkin aku bakal bikin new dataset lagi, lines. Nah, isi dataset ini tuh menggabungkan kedua polsnya tadi. Karena yang ini kan datasetnya terpisah-pisah ya. Terus aku gabungin aja di sini. Pols tuh bilang A 20 dan 55.
20 dan 55. Yang satu lagi S datum ini 65 dan 60. 65 dan 60. 65, 60. Oke. Oke, terus eh, udah dapet, kita mungkin akan gabungkan gabungkan kedua eh, poll tersebut. Caranya bisa dengan di drag aja kayak gini. Eh, oke. Jadi berarti tadi was geostruk, maaf. Ini berarti yang ini eh, kita gabungkan dulu aja. Kita gabungkan dulu ya. Berarti mungkin atau bisa dari ini ya. Sumbu anti-clean ini kita calculation plans from poles. Nah, bisa juga kayak gini. Jadi kita bisa langsung ngegabungin kedua poles dari bidang A dan bidang B dengan bikin bidang dari perpotongan sumbu anti-clean AB yang tadi udah kita dapat. Jadi kayak gini. Nah, setelah udah dapat, kita bikin axial planes-nya. Axial planes-nya itu kita dapetin dari tadi yang ini, poles AB, poles A dan B. Poles A dan B yang digabung, terus ini kita blok, terus kita ke calculation, kita ke axial plane finder. Trennya kita masukin aja keduanya. 20 plus 55. Satu lagi 65 plus 60. Bentar. Plus 60. Plus 60. Add to plot. Terus oke. Okay. Nah, didapatkan garis axial plane-nya seperti ini. Kemudian ini berarti udah jawabannya ya. Udah jawaban dari soal 1.2. Kemudian soal 1.3 itu kedudukan garis bidang C dan sayap A. Jadi ini sama seperti soal 1.1. Kita cari garis perpotongan. Cuman yang ini perpotongan antara bidang C dan bidang A. Bidang C-nya itu, bentar ya, bidang C-nya itu mana tadi? Kok menghilang bidang C-nya? Oh, ini bidang C. Belum aku ganti nama. Bidang C. Udah dikasih label ya. Oke, udah aman. Nah, jadi kita bikin perpotongan bidang C dan bidang A. Caranya ya, kita tinggal langsung ke calculation, terus kita ke bagian to plans calculation. Strike-nya kita isi ini bidang A. Tadi itu strike-nya 110 dan dip-nya 35. Terus plan 2-nya itu bidang C 275 strike. Saya salah. Saya salah lokasi. Nah, bidang C ini strike-nya 275, terus dip-nya 30. Oke, add to plot. Oke. Nah, kita dapat deh perpotongan antara bidang C dan bidang A di sini nih. Kita ganti nama aja line of intersection-nya jadi AC. Nah, AC ini jawaban dari pertanyaan soal nomor 1.3. Kita ganti warna juga deh sekalian. Ini kita kasih label juga deh. AC. Ini warnanya jadi warna oranye ya, oranye. Oke, AC udah dapat. Lanjut ke soal 1.4. Sudut antara sayap A dan sayap B. Jadi ini gampang juga sih. Ini sudut. Jadi kita sayap A, bidang A dan bidang B itu kita bikin new dataset lagi.
eh, planes, terus kita gabungin nih datumnya. Datumnya ada dua, isinya itu bidang sayap A dan sayap B. Bidang A itu 110,35, 10,35, strike 110, dipnya 35. Sedangkan bidang bidang B-nya itu strike-nya 155 dan dipnya itu 30. Dipnya 30 udah oke. Terus kita blok, kita ke kita ke sorry kita ke kayak calculation, kita ke angle between. Karena ini antar bidang, kita ke selected plans. Kita klik, dan kita dapat deh sini jawabannya. Angle 24,2 atau 155,8 derajat. Udah tinggal kita ganti nama aja biar kita bisa melihat lebih jelas. Ini kita namain juga sudut AB deh. Sudut AB itu 24,2 dan atau 155,8 derajat. Ini adalah jawaban dari 1,4. Oke. Selanjutnya soal 1,5. 1,5 itu sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Jadi eh, kita ditanya perpotongan antara bidang C dan sayap A. Nah, tadi kan kita udah dapat ya di soal nomor 1,3. Yang ini nih, AC. Ini udah dapat nih kita perpotongannya, A dan C-nya. Nah, tinggal sudutnya antara bidang AC terhadap bidang B tadi. Nah, bidang B tadi, AC ini kan garis ya bentuknya. Di sini kan bentuknya titik ya. Berarti dia garis kan? Karena dia garis, cuman bidang B itu adalah sebuah bidang gitu, bukan sebuah garis seperti perpotongan AC. Jadi karena ini kita punya dua komponen yang berbeda bentuk, berbeda berbeda jenis lah. Bidang C-nya kalau aku sih bidang C-nya bakal aku ubah ke komponen garis. Caranya ya tinggal dibikin polsnya aja. Nah, polsnya udah dapat nih. Tadi kan kita udah bikin nih pols polar dari bidang B di sini. Nah, polar di bidang B ini nanti bakal eh, bakal aku hubungin, bakal aku bikin garis ad hoc atau garis penghubung antara bidang B polar bidang B tadi dan bidang perpotongan AC kayak gini. Karena tombol alt aku di keyboard lagi mati, jadi mungkin aku bakal catat aja dipnya sama strike-nya. Strike-nya udah 83 dan dipnya 62. Kita bikin new dataset. Tadi berapa? 183 dan 62 ya? 183. Oh, bentar. 282, 71. Sebentar ya. Kok jauh banget ya? Nih, 28171. Oke lah. Kita bikin plan, terus ini kita add datum 28171. Oke. 281, terus 71 ditnya. Nah, udah. Ini tujuannya buat menghubungkan si ininya antara AC dan Polar B ad hoc. Sorry. Ad hoc ad hoc antara eh, Polar B dan AC. Polar B dan AC. Oke, ini lantas setelah sudah dapat garis ad hocnya, eh,
bidang B itu kan yang ini ya. Oh, ada dua bidang B. Iya, bidang B itu yang ini kan ininya. Bidang B yang ini dan etoknya itu yang ini. Nah, kita bikin perpotongannya nih antara bidang B dan ad hocnya. Itu gampang. Kita tinggal ke calculation, terus kita tinggal ke two plans calculation, di strike deep-nya kita isi. Strike-nya kita ke bidang B-nya tadi berapa? 155, deep-nya 30. Nah, plan satu lagi, yang plan 2 itu ke ad hoc polar BAC yang baru kita bentuk tadi, 281 71. Ini yang di sini. Nah, add to plot, terus kita oke, dapat kita perpotongannya kan antara ad hoc polar BAC eh, dengan bidang B gitu. Kita ganti warna juga deh biar ini eh, apa namanya? Apa ya? Eh, BAC dengan bit B deh, dengan bit B gitu. Nah, ini kita ganti warna deh. View inspector, terus kita ganti warna jadi warna ini pink. Oke, oke, oke. Terus ini kita X. Nah, tapi belum selesai. Terakhir kita bakal yang ditanyakan sudut antara garis bidang C dan sayap A dengan bidang B kan. Jadi kita harus cari angle in between-nya antara BAC bidang B dengan AC-nya. Jadi kita langsung ke aja ke new dataset, kita bikin lagi. Kita bikin lagi lines, terus at datum itu ada dua. Yang pertama trennya 289,2, 22,5, 289,2, 289,2, sini 25, 2,5, sama sama yang AC, itu 283,2, 4,7. 283,2, 4,7, 283,2, 4,7. Nah, udah kayak. Nah, kalau udah kita blok, terus kita bikin calculation. Ke calculation, angle between. Kalau ini kan dua titik ya, dua garis ya. Kita pilihnya selected lines. Kita klik, udah deh kita dapetnya bakal ini angle 18,7 atau 161,3 derajat. Ini kita ganti nama aja biar gampang. Sudut 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 C CA dan B. CA B. Biar buat nama ya. Ini kita ganti. Terus sudutnya itu 18,7 atau 161,3. BTW sudut itu bisa dilihat di sini ya. Di kolom-kolom yang ini. Yang di kolom panjang, persegi panjang ini. Itu. Dan ini adalah jawaban dari soal 1.5. Selanjutnya, 1.6 adalah pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Jadi berdasarkan diskusi dan apa ya, beberapa diskusi lah tadi sama beberapa teman juga, vein itu kami nganggapnya adalah bidang C. Jadi pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein artinya kita cari perpotongan bidang A dan bidang C kan. AC udah ketahuan tuh. Tadi kita pakai AC lagi. Tapi ini kita matiin aja semua deh biar nggak terlalu riweh. AC tadi kan, yang AC ini dengan bidang vein dengan bidang C-nya juga. Bidang C-nya itu ini A dan B kita matiin juga deh. Ini kan. Ya udah, kalau karena begitu kita akhirnya hmm, kita bakal bikin angel in between juga. Angel between caranya itu dengan kita bikin new dataset lagi.
Terus kita bikin ini tuh lines berarti ya, karena antara dua lines add datum, terus ininya eh, bidang C, kita isi bidang C dulu ya itu. Oh, bidang C-nya itu kan, nah kita kan menganggap bidang C itu sebagai vein ya. Di sini bidang C itu punya strike 275 dan dip 30. Cuman karena ini vein, makanya kita menganggap di sini tuh bidang sini tuh jadi bakal diubah menjadi komponen garis, sehingga komponen-komponennya bukan strike dan dip lagi, tapi jadi trend dan plunge. Cuman strike-nya tetap sama dengan nilai trennya. Jadi strike-nya itu tetap jadi 275, tetap 275 mengubah. Yang berubah itu cuman nilai dipnya doang. Nanti dipnya berubah jadi plunge dan angkanya bukan 30 lagi, cuman nol. Kenapa nol? Karena kita memilih sudut titik yang dekat sini. Karena kan AC kan di sini ya, di sebelah kiri sini. Nah, di bidang vein ini kan panjang begini ya. Ada yang di pojok sini, dekat sini, ada yang di dekat sini. Nah, AC itu dekatnya paling dekat tuh ke sudut yang di sini. Nah, karena itu kita pilih yang eh, plunge-nya jadi 0 derajat. Jadi nol. Ya udah kita langsung aja di anti lines pain-nya itu sama tadi trennya 275 sama seperti seperti si apa strike-nya, cuman plunge-nya jadi nol gitu. Terus kita tambahin add datum. Satu lagi itu adalah AC. AC-nya berapa? 283,2 sama 4,7. 283,2 sama 4,7. 4,7. Oke, ini kita blok ke calculation, terus kita ke angle between selected lines. Udah deh kita dapat akhirnya nilai sudutnya itu 9,4 atau 170,6. 9,4 pitch. Jadi pitch keyboard saya agak rusak. Pitch 9,4 sudutnya atau 170,6 derajat. Nah, ini adalah jawaban 1,6 gitu. Lanjut lagi untuk soal 1,7. Itu garis bagi antara bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Jadi kita punya dua titik perpotongan, yaitu bidang C dan sayap A. Ini kan itu udah dapet ya, AC. Dan bidang dan vein dengan sayap B. Vein itu kan tadi kita mikirnya C ya, kita asumsikan sebagai bidang C. Berarti C dengan sayap B gitu. Cuman di sini kan kita belum bikin ya sebelumnya perpotongannya itu gimana. Ya udah kita bikin lagi aja new dataset, terus uh, plans. Sorry, nggak usah new dataset. Langsung calculation aja, calculation, terus to plans calculation. Ini kita jadiin B-nya tadi berapa? Bidang B-nya tadi itu ialah 155, dip-nya itu 30. Terus yang C atau vein itu 275 sama 30 juga. Oke, oke kan? Terus kita dapat nih perpotongannya. Tadi mana perpotongannya? Harus intersection kan? Oh, belum keluar ya? Setelah kita bikin dataset aja deh. Plans, terus ini add datum. Ini jadi 155, 30, 275, 30. Kita blok, kita ke calculation, terus to plans calculation. Udah, satu plot, ya kan ya? Belum ada tapi ya perpotongannya. 530 dengan
Oh, AC dan CB. Iya, CB tadi belum ada. CB, CB. Oh, nggak keluar ya, sebentar ya. Ke calculation, terus ke to plans calculation, to plot. Ini udah bener harusnya kan? 5. Yang B dengan bidang C kan ini. Nah, udah, berarti udah keluar nilai intersectionnya. Nah, ini bakal jadi BC, kepotokan BC. Nah, terus kalau udah, kita labelin dulu deh. BC. Nah, kalau udah, kita punya dua titik kan, jadinya BC dan AC ini. AC dan BC. Nah, kita bakal cari eh, axial planes-nya. Karena axial planes kan bakal di tengah-tengahnya kan antara AC dan BC. Dia bakal ngebagi kedua kedua jarak dari titik tersebut gitu. Makanya kita kita perlu ini udah set lagi lines, terus kita add itu dua. Nah, isinya itu adalah BC 305,0 sama 16,1. 305,0, 305,16,1, 16,1. Terus yang ini, yang AC itu 283,2 sama 4,7. 4,7. Oke, udah jadi. Belum, maksudnya belum jadi. Cuman ini eh, bakal aku blok. Terus ini ke calculation, ke Excel plan finder. Kita masukin lagi 305 sama 16,1. 16,1. Terus 283,2 dan 4,7. Add to plot. Oke. Dapat kita Excel plan-nya. Nah, dari Excel plan itu kan bakal berpotongan dengan bilang C. Nah, udah kita cari aja. Terakhir calculation, to plans calculation, perpotongan bidang C dengan Excel plan tadi. Ya udah, berarti Excel plan itu di berapa? Ini 119,5, 62,3, terus plan 2-nya itu bidang C-nya. Bidang C-nya itu 275 dan 30. 275 dan 30. Add to plot. Oke. Nah, akhirnya kita dapat titik perpotongannya. Line of intersection-nya ini adalah garis bagi. Kita bisa bilang garis bagi. Hmm, garis bagi CA dan sin B. Nah, udah deh. Mungkin ini bakal aku ganti warna. Eh, jadi kita ke view inspector warna hijau. Oke, bakal aku gedein juga ininya nomor 6. Oke deh. Ini adalah jawaban dari 1,7. 1,7. 1,7. Oke, saya kira seperti itu. Udah semua, udah dijawab semua. Sekian apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan hasil dan lain-lain. Mungkin mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya. Eh, Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.